Sepeda ontel. Demikian orang banyak menyebutnya. Ada pula yang menyebut sebagai sepeda antik. Ya, antik karena sepeda ini berusia puluhan tahun, bahkan sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Di Banua, booming sepeda ontel ini terjadi sekitar 7 tahun lewat. Bentuknya yang khas menjadikan sepeda ini banyak dicari para kolektor ataupun penghobi sepeda. Alhasil, saat booming, ontel terjadi di Banua. Sepeda ontel di sudut-sudut dan di pelosok-pelosok pun jadi incaran. Harga jualnya pun melambung, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga sampai puluhan juta rupiah. Merek sepeda yang banyak dicari antara lain seperti Gazelle, Relic, Philips, dan lain sebagainya. Tak hanya sepeda, aksesoris sepeda seperti sadel, lampu, lonceng, penutup roda, penutup rantai yang masih orisinil pun ramai diburu sebagai pelengkap orisinilitas sepeda yang dikoleksi. Seiring berjalannya waktu, booming sepeda ontel meredup. Namun, penghobi sepeda ontel tentu masih ada dan tetap setia dengan hobinya. Di Banjarmasin, Haji Muhammad Zalfi merupakan seorang penghobi sepeda yang banyak memiliki sepeda ontel. Tak kurang 21 sepeda antik berbagai macam merek dimilikinya. Puluhan sepeda ontel kuno berjejer di halaman di sebuah rumah di kawasan Jalan Kuin Selatan nomor 15 RT 4 Banjarmasin. Meski demikian, ia tidak mau disebut kolektor. Dia cuma hobi atau penggemar sepeda antik. Jadi, nah kalau dari Belanda dua toh. Dari Belanda lah 2 toh. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di sebuah tempat yang seperti kalian lihat sudah ada banyak koleksi sepeda unik ya, sepeda ontel juga bersama dengan pemiliknya. Nah, kita kenalan dulu dengan beliau. Saat ini sudah berdiri di samping saya. Siapa Bapak namanya? Haji Muhammad Zalfi HB. Oke, Bapak Haji Muhammad Zalfi HB. Oke, saya Rida dari Banjarmasin Pon. Nah, saya penasaran sekali dengan sepeda-sepeda yang ada di sini. Ini totalnya kalau saya hitung-hitung ya, ada 8 sepeda. Apakah ini semuanya yang pian punya atau ada lagi? Sepeda masih ada. Ada masih di Banjarbaru ada. Yang di samping itu ada. Oh, ada juga. Ada. Terus di samping sudut sana ada. Tersebar ya di sini. Ya, totalnya kalau di total lah ya kurang lebihnya 21 lah. 21 sepeda. Oke, dan itu semuanya sepeda unik-unik seperti yang bisa dilihat saat ini. Ya. Nah, kira-kira ini mau kenalan dulu sama sepeda yang paling tua deh di antara semua ini. Yang paling tua. Kalau yang paling tua yang koleksinya kita itu tahun 1937. 1937, bahkan Indonesia belum merdeka sudah Ya, lahir sepedanya. Ini ada 2 unit. Sepedanya yang 1937 ada 2 unit. Yang mana? Yang pertama ini. Yang ini, oke. Yang ini dan yang kedua ini. Oh, yang sama-sama kedua. tahun Ya. 1937. Nah, Dan kebetulan dia punya merek sama. Mereknya? Mereknya Gazelle atau Gazelle kata orang. Gazelle, oke, udah ada tulisannya juga di sini kalau bisa dilihat ya. Oke, nah ini kan Bapak ini punya hobi kah
atau sekalian sebagai koleksi sepeda sebagai hobi atau sekalian bisnis? Hobi dan suka berolahraga dengan sepeda. Oh, oke. Mungkin bedanya dengan kolektor. Kalau kolektor dia begitu naik sepeda ada jalan yang rusak. Biasanya saya punya teman ada kolektor, dia stop di sana dan memberangkatkan kita saja. Nah kalau kita ini katanya Paman Birin, pantang menyerah, pantang mundur, kita jalan terus. Kita tidak kenal hujan, tidak kenal becek, artinya kita jalan terus dan berolahraga terus setiap harinya untuk naik sepeda minimal 28 kilo sehari. Wah, 28 kilo Ya. sehari ya, luar biasa. Kenapa jadi kita bilang 28 kilo sehari? Kita biasanya Banjarmasin, Gambut, pulang pergi. Oh, Iya. itu pagi apa sore, Pak? Pagi. Pagi. Dari... Minimal itu 3 kali dalam seminggu. Wow. Itu latihan olahraganya. Merayun lah kalau Iya. bahasa Banjarnya Iya, itu ya, istilahnya merayun. merayun Iya. sepeda. Oke. Terus iya, ini berarti Bapak nggak ada dibisniskan lah istilahnya. Kebetulan ya kita alhamdulillah untuk mempertahankan koleksi ini dan juga supaya ada harkatnya dari sepeda ini, makanya ada beberapa orang yang sudah pengen membeli kita punya sepeda, diantaranya mohon maaf yang ini kemarin orang Surabaya ada menawar 30 juta, kita nggak pernah tergiur untuk dilepas gitu. Kesayangan ya. sepedanya. Pertama kesayangan, yang kedua juga kita mempertahankan supaya sepeda kita ini tetap ada di Banjarmasin gitu, ada di Banjarmasin karena historisnya nih luar biasa. Apa itu, Pak? Nah jadi historisnya sepeda ini sering dipakai oleh gubernur kita Paman Birin, Birin Nur. Ya. Iya. Paman Birin suka pakai sepeda Suka ini. pakai ini, dan ini tidak sekali, berkali-kali. Ini pernah tidur di kediaman, saya pernah bilang tidur ya, pernah tinggal di kediamannya Paman Birin. Ini hampir setengah bulan pernah. Oh, kenapa itu? Nginep di sana? Nginep di sana karena kita setiap peringatan Hari Arwin Hasan Basri itu kita selalu mengadakan acara haulan dan upacara di kilometer 17 dan haulan di kandangan. Jadi kita setiap momennya. Terus dari keseluruhan 21 sepeda tadi, itu yang paling jauh dapatnya dari mana? Yang paling jauh dapatnya ya ada dari Belanda, ada 2 buah langsung dari Belanda. Dari Belanda? Wow, yang mana? 2 buah yang dari Belanda ini nih. Nah, kalau bahasanya laki bini. Oh, sepasang. Tapi bukan suami istri, laki bini. Laki bini. Laki bini. Yang perempuan yang mana? Yang ini, yang perempuan kan yang nggak ada ininya. Oh iya. Nah, Itu dibelinya tahun kapan, Pak? tahun 2012 ini. 2012 ya. 2012. Terus Bapak ini kan ngoleksi sepedanya kira-kira udah dari tahun kapan? Saya kalau tahunnya tidak, Lupa. karena kan kita tidak ada momen rencana ada apa istilahnya wawancara, ada apa, karena kita kemarin itu kesenangan dan hobi. Jadi tidak berpikir untuk hal-hal yang misalnya ini nantinya dipakai Paman Birin, ini nantinya dipakai Pak Ibnu Sina wali kota. Nah, nggak terpikir demikian, gitu kan? Hanya kita bersepeda yang bagus, yang enak, dirawat setiap kali ada acara, gitu ya. Nah, itu yang karena kita penikmat. Jadi bukan kolektor, kita adalah pengumpul sepeda dan untuk penikmat. Artinya penikmat itu menikmati semakin jauh yang kita kayu sepedanya, dalam artian bahasa kami itu mengayuh menginjak sepedanya, semakin nikmat, semakin senang. Gitu. Dan lagi sepeda ini pernah pulang pergi saya pakai sendiri ke Tanjung. Wah, Ini Tanjung pulang pergi. selain kandangan ya, Pak ya? Ya, makanya saya bilang tadi kandangan udah biasa-biasa Udah biasa saja, aja. tidak menganggap enteng sejauh itu kandangan. Tapi kami pernah PP saya pakai sendiri ini ke Tanjung. Itu dalam rangka apa, Pak?
dalam rangka kemarin itu ulang tahun Kota Madia Banjarmasin Oh, Kota Banjarmasin. yang ke-488 atau 448 atau 488. Oke, 488 ya. Iya. Waktu itu. Jadi ini diajak Iya. ke Tanjung sama Bapak dan berapa orang? Kami kurang lebihnya orang 50, tapi kita sampai di Berabai sore, berangkat dari sini jam 9 sampai di Berabai sore, itu kami tertinggal di Berabai itu, tidur di Berabai, keesokan harinya berangkat sampai di Tanjung orang 8. Oh, jadi tereliminasi ya Iya. Pak ya, yang sisanya itu. Nah, jadi setelah itu di Tanjung siang hari kurang lebih jam 1 lah, habis zuhur. Setelah itu kami meneruskan tinggal 3 orang. Nah, saya, anak saya sendiri, ada salah satu orang pegawai bank mandiri gitu. Nah, jadi kami berangkat dari Tanjung ke Kelua Amuntai, itu 3 orang. Dari Tanjung tinggal 3 orang. Oke. Jadi sampai ke Amuntai, tidur di Amuntai. Keesokan harinya kami berangkat kurang lebih jam 8 jam 9 dengan posisi hujan lebat, tapi karena kami tujuannya untuk menyampaikan karena sudah siap diterima, kita di Banjarbaru sudah berbondong-bondong rekan-rekan kita menerima di sana. Di sana, iya. Dituntaskan gitu ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong tadi Bapak ada menyinggung tentang anak ya, anak yang kalian juga ikut mengayuh sepeda sampai ke Tanjung. Berarti ini Bapak mengoleksinya istilahnya sama keluarga juga berarti? Iya. Sama anak Bapak berapa? Anak saya yang laki-laki satu-satunya, kita 3 punya anak, satu laki-laki Haji Ahmad Hafizi, yang biasa dia pakai ini. Oh, Karena dia suka yang cewek. yang cewek, yang dari Belanda tadi ya Pak Iya, ya? nah Oke. dia suka itu. Jadi juga sama anak sekali. Iya. Nah, kalau yang Bank Mandiri itu namanya Pak Farmin. Farmin. Saya selalu mengayuh sepeda bersama anak di jalan-jalan jauh. Terus kalau kita bersepeda ini bukan hanya di Banjarmasin, gitu. Nah, ini tadi Tanjung dan Palangkaraya juga kita PP. Wow, ke kota, ke Palangkaraya. Iya, Palangkaraya. Itu setiap kali ulang tahun kota Palangkaraya kita selalu diundang. Gitu, diundang oleh wakil gubernurnya, diundang oleh Persatuan Sepeda Ontel sana. Karena komunitas sepeda ontel ini seluruh Indonesia. Itu namanya Kosti. Nah, jadi Palangkaraya sudah pernah pulang pergi. Namun tidak hanya sampai di situ. Kita kalau ada undangan dari Pulau Jawa Indonesia kan itu kan. Nah, misalnya kita di Bandung, kita berangkat ke Bandung. Ke Jakarta, kita ulang tahun Kosti Jakarta, biasanya momennya bertepatan dengan ulang tahun Kota Madia dan provinsi daerah tertentu. Nah, jadi kita ke Jakarta bisa, ke Bandung bisa. Bandung Lautan Api itu sampai 7.000 lebih terkumpulnya. Yang sama sepeda. Ya, anggota di sana juga Iya. ya. Se-Indonesia berarti. Se-Indonesia. Bahkan di Bali kemarin sedunia. Sedunia. Di Bali sedunia loh. Jadi yang dari luar negeri datang gitu kan, ini datang. Jadi sepeda ontel ini komunitasnya kami itu mendunia. Artinya mendunia, kita bersahabat di seluruh dunia. Karena di sini ada semboyannya, 1 sepeda 1.000.000 saudara. Oke, keren. Iya, ini kemanfaatannya sepeda ontel ini. Namun sepeda ontel ini kalau orang yang suka memandang positifnya, ada lucunya. Dan yang lucunya lagi, berpakaiannya seperti orang ya maklum, pakaian jadul, pakaian dahulu ya. Namun itu jangan salah pengertian. Di seluruh Indonesia, insya Allah pasti ada profesornya. Jadi orang yang berpendidikan tingginya juga ikut di sini gitu ya. Di Banjarmasin itu Profesor Dewi sama siapa lagi? Di Palangkaraya ada, dan di seluruh Indonesia hampir ada orang-orang yang istilahnya sekolahnya juga akademis. Iya. Jadi berbagai kalangan. Berbagai kalangan. Namun juga di sana ada juga yang dari buruh tani gitu ya.
Jadi kami membaur menjadi satu, tidak ada perbedaan, dan di sana tidak ada unsur sama sekali politik. Gitu, tidak ada. Seperti tadi misalnya kan dengan acara-acara politik tadi, kami satu pun tidak ada yang membicarakan atau mengajak salah satu ke politik ke partai A, tidak. Kami netral, karena saya teruskan ya, karena di sepeda ini tidak kami hakiki untuk ketawa bersepeda Sundaguro dengan senang ria, tidak gitu. Tapi di sini kami juga gitu kan, kami juga bersatu dengan komunitas-komunitas seperti komunitas ini hijau. Komunitas hijau itu kami menanam pohon sampai ke Tanjung gitu. Yang satu rombongan naik sepeda, satu rombongan naik pickup bawa kemarin itu bosnya yang ngasih bibit garu itu dari bosnya Banjarmasin, bos Pak Gustirus di. Nah itu di ulang tahun itu kemarin. Jadi kita menanam pohon di mana ada tempat ibadah masjid itu kita tanam pohon-pohonnya gitu. Nah begitu juga di Banjarmasin gitu ya. Nah terus di komunitas Melingai, jadi itu rata-rata diisi oleh orang ontel. Melingai itu apa? Kita pencipta sungai, membersihkan sungai gitu ya, bersama Pak Gubernur, bersama Pak Wali Kota, bersama pejabat lain. Jadi membersihkan sungai itu hampir setiap minggu. Nah itu tadi teman-teman cerita dari Bapak tentang koleksi sepedanya, mulai dari sepeda yang paling tua dan juga paling jauh didapatkannya. Jangan lupa terus tonton video-video di Banjarmasin Post Group di channel YouTube. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share. Sampai jumpa. Satu sepeda, sejuta saudara. Oke, Mari kita bersama-sama naik sepeda tua yang jarang dikoleksi. Sekarang kita bersama-sama mengkoleksi sepeda tua untuk menikmati, baik yang ada yang kolektor, ada yang menikmati sepedanya. Karena kita di sepeda tua tidak hanya naik sepeda, tapi kita banyak sosial, melingai, penghijauan, gitu ya. Dan kita ada punya slogan, satu sepeda, sejuta saudara. Hidup sepeda tua, se-Banjarmasin, se-Indonesia. Dan se-Indonesia. Siap.